حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah siang ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, kita dapat kumpul di dalam pengajian. Besar harapan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita sampai wa an Uqbah ibni Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aitumur rajula yu'tihi Allahu ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa'lamu anna dzalika istidrajun ila akhirih. Wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya qala, Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seseorang, rajula di sini baik laki atau perempuan, siapa aja umum. Idza ra'aitumur rajula, apabila kau lihat seseorang, yu'tihillahu ta'ala, Allah berikan kepada orang tersebut ma yuhibbu, apa yang dia suka. Artinya bu, kalau kita nih suka apa? Harta, kita suka dunia, kita suka ya kekayaan, itu namanya yang disukai oleh manusia. Jadi kata Nabi, apabila kau lihat seseorang yang mana orang itu Allah berikan sesuatu yang dia suka, artinya Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia dunia, apa juga kalau bahasa kitanya, jadilah dia orang kaya. Tapi anehnya, wahwa, orang tersebut muqimun, selalu mengerjakan ala ma'siyatihi, maksiat kepada Allah. Kafir iya, atau kalau kita lihat sekarang kan orang-orang kafir banyak banget yang kepada kaya, ibu-ibu, ya. Atau dia sekarang orang muslim tapi sholatnya jarang, atau bahkan kagak sholat, ngaji aja kagak, tapi duitnya banyak. Tuh, ini yang dimaksud hadis Nabi begini nih, apabila kau melihat seseorang Allah berikan sesuatu apa yang dia suka daripada barang dunia, sedangkan dia sendiri tukang maksiat, apa jawabannya? Fa'lam, ya, kata Nabi, fa'lamu, maka ketahuilah anna dzalika, kekayaan yang dia punya, ya, kehebatan dunia yang dia peroleh sedangkan dia tukang maksiat, itu namanya istidrajun, namanya istidraj. Kalau istilah kitanya apa? Diulur, diambulin. Masa orang jahat tapi dapat kenikmatan, masa orang yang gak ibadah tapi duitnya banyak. Makanya itu namanya istidraj. Allah lagi ulur, Allah lagi ambulin, Allah lagi, kalau bahasa kita apa ya? Iya, ambulin itu, ya, di apa? Ya, lagi diulur-ulur oleh Allah. Jadi kalau kita lihat kayak begini hadis, berarti apa? Kita jangan iri sama mereka, kita jangan kecil hati dengan ibadah kita, dengan rajinnya kita melaksanakan kewajiban, tapi kok dunia kita sempit. Jangan kita iri sama orang yang tidak ibadah tapi duitnya banyak.
Summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat qaulallahi azza wa jalla, firman Allah yang berbunyi, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka tatkala nasu, mereka melupakan, madzukiru bihi, apa yang telah Allah peringatkan, fatahna, maka kami akan buka, alaihim, atas mereka yang melupakan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah buka buat mereka? Abwaba kulli syai'in, pintu-pintu segala sesuatu, ya. Yakni maksudnya lamma taroku, tatkala mereka meninggalkan, ma umiru, apa yang diperintahkan oleh Allah, bihi, kepada mereka tuh sesuatu perintah. Dia sholat kagak, dia puasa kagak, dia ngerjain ibadah enggak. Fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka abwabal khairi, pintu-pintu kebaikan, semuanya dia dapat kenikmatan. Sholat kagak, ibadah kagak, maksiat, iya. Apa istilah anak-anak sekarang bu? STMJ. Tahu STMJ? Bukan minuman STMJ, susu, telur, jahe, madu, bukan. Sholat terus, maksiat jalan, ke STMJ. S sholat, T terus, M-nya maksiat, J-nya jalan terus, STMJ. Kan banyak begitu sekarang bu, ya. Bisa juga. Maka kalau ada orang yang tukang maksiat tapi dia, ya, Allah berikan kenikmatan dalam hidup, hatta sehingga idza farihu, apabila mereka bergembira, bima'utu, dengan apa yang mereka dapatkan, yakni bima uktu, dengan apa yang diberikan, minal khairi, daripada kebaikan-kebaikan, akhadnahum baghtatan, kami akan siksa mereka dengan seketika, yakni pajaatan, matinya dadakan, atau matinya dengan cara tabrakan, ya, atau apa dan lain sebagainya. Ada aja tiba-tiba, ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang mereka sendiri nggak sadar. Makanya jangan merasa keenakan, jangan merasa bahagia kalau tukang maksiat tapi rezekinya banyak, bagus tuh. Hati-hati ibu, biarin aja, gua ngaji enggak, ibadah enggak, tapi rezeki dia yang suka ngaji, yang suka ibadah. Buktinya apa ya? Rezekinya sempit. Tapi na'udzubillah min dzalik, ini yang kita khawatirkan. Akhadnahum, kami akan siksa mereka baghtatan, seketika. Fa idza hum mublisun, maka apabila mereka dalam keadaan demikian, mublisun, mereka sudah dalam keadaan putus. Siapa yang mau nolong mereka lagi? Tuh, ya. Yakni aisina min kulli khairin, mereka putus asa dari segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Jadi ini pelajaran buat kita, Bu. Jangan kita suudzon, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Kok kenapa kita yang rajin ibadah tapi miskin? Kenapa dia enggak ibadah tapi rajin? Na'udzubillah, bisa jadi nanti satu ketika dadakan Allah datangkan azab kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita nggak boleh, jangankan sama Allah, sama sesama manusia aja kita nggak boleh suudzon. Sama orang aja deh, sama manusia aja nggak boleh suudzon. Kenapa? Karena inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian suudzon itu adalah dosa. Nggak boleh kita, orang cemberut sama kita, jangan kita suudzon. Oh, mungkin dulu yang disebut-sebutin. Kenapa dulu dia minta datang ke rumah, dia minta bantuan, gua nggak bantuin kali itu ya dulu. Gak bisa jadi dia, kenapa kita tegur dia nggak balas? Mungkin jadi bukan karena dia karena dia nggak lihat kita, bisa jadi kan begitu. Ini kita udah suudzon aja.
ya gue tegur, dia nggak negor gue di jalanan. Emang tuh orang ya begitu doang marahnya sampai sekarang-karang. Ya Allah, bisa jadi dia nggak ngelihat kita, atau pikirannya lagi kemana-mana bu. Kenapa? Semalam nggak dapet, kan pikirannya repot jadinya. Tuh yang bahayanya. Maka di sini kita jangankan sama Allah, sama manusia aja nggak boleh suudzon. Begitu juga kita sama Allah, jangan suudzon dikit pun. Takutnya apa? Salah sangka. Warawa meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya suila, Nabi pernah ditanya, ayyun nasi asyaddu balaan, siapa manusia yang paling besar balanya, musibahnya? Siapa manusia yang paling gede, yang paling besar musibahnya? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya'u, para nabi. Kenapa? Karena derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah. Summa salihuna, kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Summal amsalu fal amsalu, kemudian orang yang di bawahnya lagi. Ya kalau ada pepatah Indonesia dulu apa istilahnya? Pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Orang semakin mulia di sisi Allah, maka semakin tinggi juga ujiannya. Ya, makanya kalau kita dapat ujian, bukan Allah lagi benci sama kita, tapi Allah lagi naikin derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ujiannya berarti semakin tinggi. Kan kayak ujian anak SD sama ujian anak SMA. Sulitan mana? Anak SMA. Ya, dulu waktu kita di SD, Bu, sekolah ya susah banget gua ujian. Pas kita udah naik ke SMA, ngelihat ujian anak SD, ya begini doang, merem gue bisa. Sekarang lu ngomong, coba dulu waktu jadi SD, ya jangankan merem, lu melotot juga lu gak bisa, kan begitu. Artinya kan seperti itu, ibu. Nah begitu juga kita nih lagi ujian begini. Kenapa? Karena lagi mau naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin berat ujian kita, berarti semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Kalau kita sadar. Cuma kebanyakan kita kan pada ngeluh, ya Allah, gue diuji mulu, kapan nikmatnya? Tapi orang-orang soleh malah pengen nyari dapat apa? Ujian. Ya sekarang gini, Bu, dulu kan kita pernah sekolah semua, anak SD kasih ulangan pada teriak, ya nggak dibilangin, nggak belajar. Coba kalau anak-anak kuliahan, Bu, malah dia nyari ujian. Kenapa? Pengen buru-buru selesai kuliahnya, pengen lulus. Tuh anak kuliahan, ujian dicari. Tapi anak SD, anak SMP, anak SMA, coba disuruh ujian. Coba anak-anak kumpulin buku, gimana kira-kira? Wati yang guru, kan begitu tuh anak-anak. Enak aja, ibu kok nggak kasih tahu dulu, Bu? Ya kalau mau ulangan, marah tuh anak. Tapi anak kuliahan memang dicari. Sama kayak kita, ini tingkatan kita SD, SMP, apa SMA. Tapi kalau udah kuliah, itu zamannya kayak orang-orang soleh, para nabi, ujian dicari, ya bala itu dicari. Kalau kita kan masih marah. Nah bedanya di situ. Maka inilah satu di antara keterangan seperti itu. Wa yuqalu, dikatakan, talatun min kunudil birri, ada 3 macam. Salatun, ada 3 macam, min kunudil birri, jangan bari ya, kalau bari daratan. Ada 3 macam daripada rahasia kebaikan. Kunut itu boleh rahasia, boleh simpenan, barang simpenan kebaikan. Apa diantaranya rahasia kebaikan? Kitmanus sodaqoti, merahasiakan sedekah. Sedekah orang nggak ada yang tahu. Makanya ada istilah tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Itu artinya apa? Orang sama sekali nggak tahu kalau kita sedekah. Jangan diumumin, jangan diberitain, jangan. Kalau nggak diumumin malah marah, gua nggak mau sedekah lagi.
Kenapa gua sedekah banyak banget kagak diumumin? Yang 50.000, yang 100.000 diumumin. Tuh, itu namanya nggak kitman kalau kita sedekah. Yang kedua, wa kitmanul waj'i, merahasiakan sakit, jangan ngeluh mulu kalau sakit. Iya. Kalau kita ngeluh mulu sakit, Bu, udah ya. Apalagi zaman sekarang, jangan, Bu, mau di swab. Kenapa? Tadi jemput. Kalau sekarang positif dikit jemput udah, ya, masya Allah. Kitmanul wajhi, menyimpan daripada rasa sakit. Ya sakit jangan kita ngeluh mulu. Hati ngeluh, ya Allah gue sakit mulu, kapan gue sembuhnya? Istighfar, Ustaz. Hah? Istighfar. Iya, banyakin istighfar, harusnya kayak begitu. Yang ketiga, wa kitmanul musibati, menyimpan daripada musibah, bala, ujian, ya. Jangan cemberut mulu, jangan ngeluh mulu tatkala dapat ujian. Ini 3 macam rahasia kebaikan kalau kita bisa. Kalau mungkin, Bu, kalau musibah, sakit berat memang, kalau kita ngomong sama dokter itu namanya bukan membuka kita ngeluh, kata kita konsultasi. Atau kita dapat musibah nih, Bu, terus kita ngomong sama orang bukan karena ngeluh tapi cari solusi, itu boleh. Kita umpama nih gak punya duit, ngomong sama orang kaya, itu namanya nyari solusi. Tapi kalau kita nggak punya duit, ngomong sama yang miskin juga, itu namanya ngeluh. Aduh gimana nih gue mau makan gak punya duit, ngomongnya malah nih, jangan ngeluh, gue udah 2 hari kagak makan. Tuh repot namanya. Ya, kalau ngomong masalah duit sama orang yang punya duit, ya insya Allah nggak dibagi, tergantung juga orang kayanya gimana, kan begitu. Itu diantaranya ada 3 macam. Kalau kita mau naik derajat kita menjadi orang bir, orang baik, itu diantaranya. Makanya para nabi nggak ada yang ngeluh, para orang-orang soleh nggak ada yang ngeluh dari kehidupannya. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan kunuzul birri. Wa dzukira, disebutkan an Wahab ibni Munabbah annahu, bahwasanya qala, beliau berkata, kata betul min kitabi rajulin minal hawariyina, saya menulis min kitabi rajulin, untuk seseorang, surat minal hawariyin, dari kelompok hawariyin. Apa isi suratnya? Ini Imam Wahab ibn Munabbah ngirim surat kepada seorang dari golongan hawariyin. Tulisannya begini: idza salaka bika sabilul balai faqarra ainan fa innahu yasluku bika sabilul anbiya'i wasolihina. Nih, Bu, cakep banget tulisannya nih. Idza salaka bika sabilul balai, apabila salaka itu berjalan, sabil juga jalan, tapi makna yang enak begini nih, kalau diartiin enak nih. Idza salaka bika, apabila tertimpa kepada kamu, sabilal balai, berbagai macam bala. Jadi apabila kau tertimpa berbagai macam bala, faqarra ainan, merasa senanglah pandangan matamu. Jadi jangan kita merasa sedih, tapi kita harus merasa senang kalau dapat bala. Kenapa demikian? Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian, artinya merasa senang mendapatkan bala, yasluku bika, engkau sedang berjalan sabilal anbiya'i wassolihin, perjalanannya para nabi dan orang-orang soleh. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, para nabi dan para orang soleh nggak pernah ngeluh kalau dia dapat musibah dan bala. Makanya diajarkan oleh Imam Wahab, apabila kau tertimpa satu musibah, maka faqarra ainan, maka merasa senanglah pandangan matamu, jangan merasa sedih, karena itu adalah perjalanannya para nabi dan orang soleh. Kebaliknya, wa idza salaka bika sabilal rohoi, apabila tertimpa atau mendapatkan kepada kamu sabilal roho, ya, mendapatkan daripada berbagai macam kesenangan, ya, pabki ala nafsika, maka nangislah di dalam dirimu.
Kebalik sama kita Bu ya. Kalau lagi dapat bala kita nangis, lagi dapat kesenangan kita ketawa. Ini sebaliknya kata Imam Wahab Ibnul Munabbah, apabila kau mendapatkan kesenangan, fabki ala nafsik, maka menangislah atas dirimu. Kenapa? Faqad khulifa bika an sabilihim. Faqad khulifa, maka sungguh telah berbeda bika buat kamu ansabilihim daripada jalannya para nabi dan para orang-orang soleh. Karena para nabi dan orang soleh kalau dapat kesenangan dia nggak seneng, tapi malah menangis. Tapi dapat musibah, dapat bala, dia malah pada senang. Masya Allah, belum bisa Bu ya, belum bisa kita kayak begitu ya, belum. Karena memang kadar iman kita belum sampai seperti itu. Tapi itulah yang artinya begini, pelajaran ini buat kita apa? Jangan terlalu senang kalau dapat nikmat, jangan terlalu sedih kalau dapat musibah. Itu doang udah yang penting. Dapat musibah jangan terlalu sedih, jangan terlalu berlebihan sampai mukul-mukul tembok pecah kagak, tangan lu bengkak. Tapi kan saya agak itu kalau misalnya Allah kasih ujian, cobaan berat, nanti Allah kasih kebaikan. Kita lupa dengan kesedihan kita, senang-senang. Masih kita artinya begini, senang dalam artian wajar silakan, tapi kalau senang dalam artian yang berlebih-lebihan itu yang nggak boleh ya. Kita mau artinya begini, mensyukuri daripada nikmat itu boleh silakan. Kita mensyukuri nikmat, kita dapat rezeki, dapat duit, oh kita beli makanan enak silakan ya. Kita udah punya rezeki, punya duit banyak, kita beli itu ini silakan, itu namanya mensyukuri. Tapi jangan berlebihan. Artinya berlebihan apa? Sehingga apa? Dia lupa kepada Allah, dia lupa kewajibannya, saking senangnya akhirnya apa? Bayar zakat kagak. Naudzubillah umpama ya, dia punya duit banyak, akhirnya apa? Dia senang-senang beli itu, beli ini, akhirnya apa? Zakat kagak dikeluarin, sedekah kagak dikeluarin, itu namanya berlebihan. Tapi kalau dia keluarin sedekahnya, dikeluarin zakatnya, dia mau beli ini, beli itu, dan sebagainya, silakan, itu nikmat kok dari Allah, kita nikmatin, boleh. Jangan nggak sama sekali, kok lu punya duit nggak beli itu, nggak beli ini, kenapa? Nggak boleh seneng-seneng, ini jalannya Nabi, salah juga jadinya. Ntar kata orang nggak menikmati atau mensyukuri daripada nikmat Allah. Demikian ya. Wa dzukira, disebutkan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala auha ila Musa ibni Imran, telah memberikan wahyu kepada Musa ibn Imran alaihi salam nahwa dzalik, seperti itu. Jadi Nabi Musa aja diberikan wahyu oleh Allah seperti itu. Untuk apa? Nangis kalau dapat nikmat, seneng kalau dapat bala ya. Wa dzukira, dan disebutkan pula an Fathil Musil, oleh Fathil Musil nama orang rahimahullahu ta'ala, annahu bahwasanya asabathu khosomatan, telah tertimpa kepadanya khosomatan, musibah, fi ahlihi, terhadap khososotan, musibah, khososotan, susah jadi musibah. Sesungguhnya telah mendapatkan satu musibah fi ahli, yang menimpa kepada keluarganya. Imam Fathil Musil mendapatkan musibah kepada keluarganya. Faqala, itu Fathil Musil berkata, ilahi ya Allah, laitani ulimtu, kalau seandainya saya alimtu, tahu, bi'ayyi amalin, dengan sebab amal apa, perbuatan apa, alzamatni, yang memastikan saya bihadza, dengan musibah ini, hatta azdada min dzalik, maka saya bakal tambahin perbuatan amal itu. Masya Allah, dia dapat musibah, bukan dia pengen menghindar, tapi malah pengen dapat yang lebih besar dari itu. Kenapa? Karena dia berharap mendapatkan sesuatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum sanggup yang kayak begini nih Ibu ya. Kenapa? Karena memang kadar iman kita belum seperti mereka untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan kayak begini. Tapi itulah orang-orang hebat, orang-orang besar, mereka
marah mencari yang namanya musibah. Mereka mencari yang namanya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya diriwayatkan anin nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya qala Nabi bersabda man qalla malahu barang siapa yang dikit hartanya wa kathura iyalahu anak bererot. Oh, duitnya dikit, anaknya bererot. Tahu bererot? Kalau anak sekarang nggak tahu bererot. Banyak banget tuh anak, ya. Kenapa? Nah rumahnya segitu doang, kasur, sumur, dapur, ya. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya ya jadi mulut. Nah kata Nabi apa? Barang siapa yang hartanya dikit, keluarganya banyak. Wahasunat sholatuhu dan sholatnya cakep. Nah ini yang bagus nih Bu. Miskin tapi ibadahnya kuat, ya. Miskin tapi ibadahnya hebat, masya Allah. Yang ketiga, pertama duitnya dikit, anaknya banyak, ibadahnya cakep. Yang keempat, walam yaktabil muslimina dan walam yaktabil muslimina dan tidak berbuat gibah kepada orang muslim. Walam yaktabil muslimina dan tidak berbuat gibah kepada orang muslim. Artinya tidak ngomongin orang. Apa jawabannya nih Bu? Kalau ada orang begini nih, duitnya dikit, hartanya dikit, anaknya banyak, sholatnya cakep, nggak pernah berbuat gibah. Ini jawabannya. Ja'a ma'i yaumal qiyamati hakadha. Maka akan datang orang tersebut bersama dengan saya, kata Nabi, yaumal qiyamati, di hari kiamat, hakadha. Tangan Nabi diginiin, yakni wajaqu usbu'aihi. Nabi kumpulin dua jari tangannya. Jadi artinya apa? Orang itu akan berdampingan dengan Nabi nanti di surganya Allah. Kalau syaratnya tadi duitnya dikit, anaknya banyak, tapi ingat sholatnya cakep, nggak pernah berbuat gibah. Itu yang berat. Makanya orang-orang dulu Bu, duitnya anaknya pada banyak. Kenapa ngamalin hadis ini nih? Walaupun duitnya nggak seberapa, nggak apa, tapi ingat orang dulu kan masya Allah sholatnya pada cakep, pada datang ke langgar dulu, ya. Tapi nggak pernah. Itulah diantara kemuliaan orang yang mendapatkan seperti itu. Yang penting apa? Walaupun dia miskin, tapi sholatnya, ibadahnya tetap cakep. Jangan ditinggalin yang namanya ibadah. Itu harusnya. Ini kebanyakan orang udah miskin, ibadahnya malas. Ya mohon maaf kalau kita lihat tuh kayak, mohon maaf nih ya, kayak pedagang-pedagang yang pikul. Jumatan mereka pada nggak sholat Jumat, nongkrong di pinggir masjid, nungguin jualannya. Sholat kagak, miskin di dunia, keblangsak di akhirat yang begitu. Naudzubillah min dzalik. Jangan, kita ibadah aja udah, karena memang udah takdir Allah seperti itu. Wa ruwiya diriwayatkan an Mujahid oleh Imam Mujahid an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala walladzi la ilaha illahu, demi zat tidak ada Tuhan kecuali Dia, inni kuntu, sesungguhnya saya, la a'tamidu biqabdi, sengaja, ya, la a'tamidu, saya sengaja, kata Abi Hurairah nih, sesungguhnya saya la a'tamidu, sengaja menekan biqabdi, perut, kabid itu perut, jadi ditekan perutnya, alal ardi, di atas tanah. Jadi kalau bahasa kita tidur dia tengkurap gini, mungkin tentang ya tengkuripin, ditekan perutnya ke tanah. Kenapa? Minal ju'i, karena sangat laparnya. Itu sekelas Abi Hurairah, sahabat Nabi, masya Allah. Wa inni kuntu la ashuddul hajaro ala batni. Wa inni kuntu, dan sesungguhnya saya, la asyaddu al hajaro, meletakkan batu, ala batni, di atas perutku, minal ju'i, karena saking laparnya. Kayak Rasulullah kan begitu, saking laparnya 3 hari kagak makan, akhirnya Rasulullah naruh batu di perutnya. Kalau kita naruh batu bukan karena lapar, karena nahan supaya kagak buang air besar.
Orang dulu ngajar begitu. Lu mau watahan nih gimana nih? Kantongin batu, ya, di play, bukan batu ya, pecahan genteng, di play, iya, supaya nggak BAB, supaya nggak buang air besar, kantongin, ya, buang-buang juga batu ke bang, tapi emang bener juga gue, ya, itu karena ini mitos itu, tapi dia nih. Sayyidina Abi Hurairah bukan karena pengen BAB tapi karena nahan laparnya. Walaqad qa'adtu yauman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Kata Abi Hurairah, walaqad qa'adtu yauman. Sungguh saya duduk pada satu hari ala tariqihim, di tempat perjalanan mereka, tempat jalannya mereka tuh para sahabat yang lain. Alladzi yakhrujuna minhu, yang mana mereka keluar dari jalan-jalan itu, dia duduk, ya, dalam kondisi apa tadi, lapar kayak begitu. Tatkala dia duduk di tengah jalan itu, pamarra Abu Bakrin, lewat Abu Bakar As-Siddiq, ya, fasa'altu an ayatin, maka saya bertanya. Siapa yang bertanya? Abi Hurairah. Abi Hurairah nanya kepada Umar bin Khattab an ayatin, tentang satu ayat min kitabillahi ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, kitabnya Allah. Masa altuhu anha, nih Bu, kalau bahasa kita ini bahasa basi ya, sebenarnya sih ini nanya ayat maksudnya biar tahu gue lagi lapar nih gitu. Tapi Umar bin Khattab, masa altuhu anha, tidaklah saya bertanya kepada Umar bin Khattab anha, tentang ayat itu, illa, kecuali liyas tatbi'uni, yakni, ya, liyas tatbi'uni, supaya dia ngajak saya pergi ke rumahnya, ngajak makan, tujuannya itu, ya. Jadi dia bukan sekedar nanya, bener-bener nanya, karena biar Umar bin Khattab, Abu Bakar ngelihat bahwa dia lagi kelaparan, kan dia lagi tekan perutnya, ya. Kalau begitu kan Umar bisa ngelihat, Abu Bakar lihat ini orang kelaparan kali ini, dia nanya supaya dia diajak pergi, yakni likai yadhhaba bi ila mandilihi, supaya saya diajak pergi ke rumahnya. Tapi buktinya apa? Abu Bakar cuek aja Bu. Kalau bahasa kita ini nanya tentang ayat ini, dia jawab udah, dia pergi. Perasaannya gimana kira-kira? Nggak tahu diri nih orang, ya, gue lapar-lapar tapi nggak diajak jalan, maafkan. Pak Marro, Umar bin Khattab pergi, Abu Bakar pergi udah, walam yaf'al, dia nggak ngelakuin apa-apa. Nah, dia nggak curiga Bu. Kalau kita kira-kira gimana tuh? Kalau kita yang jadi Abu Hurairah begitu, Bu, kira-kira gimana? Kita nanya cuma sekedar pengen nanya, bukan nanya benar-benar nanya, pengen biar dia tahu gue lagi lapar nih. Kira-kira kalau kita gimana? Maki-maki, nggak punya otak loh, nggak punya mata, gue lagi begini. Nah, tapi dia diemin aja udah. Nggak lama kemudian summa marra bi Umar, nggak lama kemudian datang lewat kepada saya Umar bin Khattab. Fasa'altu an ayatin, maka saya tanya juga kepada Umar bin Khattab tentang satu ayat. Masa'altu anha, tidaklah saya tanya tentang itu ayat kepada Umar, illa liyastatbi'uni, supaya dia ngajak saya pergi juga. Tapi Pak Marro udah dijawab, pergi lagi Bu. Ya Allah, ya, walam yaf'al, dia nggak melakukan apa-apa, nggak ngajak. Summa marro, kemudian kalau bahasa kita ya udah kecewa banget tadi kita. Summa marro, nggak lama kemudian lewat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat. Tatkala Nabi lewat, patabas sama Nabi senyum. Kalau Nabi kan tahu, ya, apa yang terjadi kepada orang. Hina ro'ani, tatkala Nabi ngelihat saya, Nabi langsung senyum. Wa arrafa ma fi nafsi, dan Rasulullah tahu apa yang ada di dalam hati saya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Aba Hurairah. Nabi manggil. Kultu, saya menjawab, labbaika ya Rasulullah. Tuh, jawabannya ya. Jadi kalau orang Betawi emang benar, bek doang, asal labbaik, bek panggil, ya. Mana bek doang, labbaik nih, panggil nih, ya.
Kalau mending iya, woi. Dijawabnya woi. Ngapain? Nih jawaban dari orang yang dari kita, dari anak sama orang tua, harusnya jawabannya gitu lah, baik. Itu namanya sopan, ada adab. Pokoknya dari kita nih yang muda sama yang lebih tua, ya, dari anak sama orang tua, kalau dipanggil kayak pokoknya orang yang lebih tua dari kita lah, yang lebih dari kita, tatkala panggil kita jawabnya labbaik. Minimal kalau kita nih baik aja, baik gitu ya, bukan baik sebenarnya, labbaik. Kayak Abu Hurairah dipanggil Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Istri dipanggil suami, ini iya apa? Oh iya apa? Jangan labbaik bang, udah siap kok bang, udah matang maksudnya, lauknya udah matang, udah siap. Dari KTA lagi saya mau ke Mekah gitu lagi terbaik. Ya Allah, ini adab namanya ibu-ibu. Qala, Nabi berkata, ilhaq bi, ikutin saya, kata Nabi. Ilhaq bi, ikutin saya. Wa madha, maka berjalan Nabi, fa'atba'tuhu, maka saya ikuti Nabi. Wasta'zantu, dan saya minta izin. Fa'adzina li, maka Rasulullah mengizinkan saya untuk masuk ke rumahnya. Pada khultu, maka saya masuk. Jadi Nabi suruh ngikut, diikutin. Sampai di rumah Nabi, diminta izin dulu, jangan mencap masuk aja. Yang punya rumah mencap masuk, kita tamu, ya tuan rumah masuk, kita ikut masuk aja, belum disuruh. Kan kita nggak tahu tuh bu, rumahnya orang udah siap apa belum. Betul apa nggak kira? Lah iya, kita yuk bareng ke rumah, bareng aja jalan. Dia masuk, ikut masuk, diem dulu di rumah. Nah, kalau orang, yuk silakan masuk, baru masuk. Ini jangan ikut jalannya bareng, masuk aja udah. Takutnya bentar, kalau ada yang belum siap, ntar tuh BH masih ada di apa namanya nih, di gantungan, kan malu masih. Ntar dulu masuk, baru masuk. Begitu masuknya, ini adab. Ya, pada khultu, maka saya masuk. Fawajadtu labanan fi qadahin. Saya lihat ada susu di satu mangkok gelas gede kodah. Pakola, ya, maka dia Nabi berkata, min aina hadza, dari mana nih susu? Qalu, keluarganya Nabi menjawab, ahdahu laka fulanun au fulanatun. Keluarganya Nabi menjawab, kan Nabi nanya, susu dari mana nih? Nabi menanya, istrinya, keluarga pada jawab, ahdahu, telah memberikan hadiah itu susu laka buatmu ya Rasulullah, fulanun au fulanatun, seseorang udah berikan hadiah. Pakola, Nabi berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah. Nabi manggil lagi, labbaik. Dia jawab, qala ilhaq bi ahli suffah, suffati, ya, suffati. Kata Nabi, bawa pergi nih ke orang-orang ahli sufi, karena kan di ahli sufi itu sebelah rumahnya Nabi. Jadi Nabi nggak suruh Abi Hurairah minum, tapi tuh susu cuma segelas disuruh bawain ahli suffah, ya, orang-orang yang ada ahli ibadah aja tuh yang ada di samping. Jadi bukan suruh Abi Hurairah minum, tapi disuruh bawain. Kira-kira gimana kita bu? Kita ngeluh, ya, gue yang lapar, gue yang aus, yang dikasih minum orang lain. Kata Nabi, ilhaq bi ahli suffati wad'uhum ilayya, panggil mereka untuk menuju ke saya. Jadi pergilah menuju ke ahli suffah dan panggil mereka untuk bertemu dengan saya. Fasa'ani dzalika, maka aku berprasangka jelek. Fasa'ani, maka berprasangka jelek saya. Katanya Abi Hurairah, dzalika, dengan kejadian itu. Tuh, sama kita Bu, Abi Hurairah juga manusia biasa, dia berprasangka jelek sama Nabi. Fakultu, maka saya berkata, kata Abi Hurairah, wa ma hadzal labanu fi ahli suffah kuntu ahaqqu an usiba min hadzal labani syurbatan ataqawwa biha. Kata Abi Hurairah, ngomong dalam hati nih Bu, ngomongnya dalam hati doang, ya. Wa ma hadzal labanu, tidaklah ini susu fi ahli suffah, untuk diberikan kepada orang ahli sufi. Kuntu ahaqqu, saya yang lebih berhak.
an usiba min hadzal laban, untuk saya mendapatkan susu ini surbatan walaupun cuma seteguk doang. Kenapa? Ataqawwa, untuk menguatkan biha dengan satu tegukan susu ini. Tapi kenapa Nabi ngasih ahli sumpah, bukan saya dulu. Oh, ya makanya jangan kita suuzon begini nih ibu, ya. Walakin akan tetapi lam yakun buddun min ta'atillah wa ta'ati rasulih. Walakin akan tetapi lam yakun buddun, tidaklah mungkin, ya, lam yakun buddun, tidaklah mungkin ada, min, ya, tidaklah mungkin, ya, tidaklah mungkin ada min ta'atillah, untuk tidak taat kepada Allah, wa ta'ati rasulih, dan tidak taat kepada rasulnya. Jadi kata Abu Hurairah, walaupun dia apa kalau bahasa kita dalam hati ngerutu, ya, dia ngerutu dalam hati, tapi dia nggak mungkin nggak melaksanakan perintah Allah, nggak mungkin tidak melaksanakan perintah Rasulnya. Fantahaitu, maka saya pergi, fada'autuhum, maka saya panggil mereka semua untuk menghadap kepada Nabi. Fa'aqbalu, maka mereka datang kepada Nabi. Hatta istadzanu, sehingga mereka minta izin untuk masuk. Fa'adzina lahum, dan Nabi mengizinkan mereka. Fa'akhadhu majalisahum, dan mereka menempati tempat duduk mereka masing-masing. Faqala, setelah dia duduk tuh ahli sufa di rumah Nabi, Nabi berkata, ya Aba Hurairah, ambil tuh susu yang di mangkok, wa'tihim, kasih mereka tuh ahli sumpah biar pada minum dulu. Ya Allah, Kesel lagi. bikin kesel ibu-ibu, ya. Tapi karena perintah Nabi, fa'akhadtul qadaha, saya ambil itu mangkok susu. Faja'altu u'ti ar-rajula, maka saya berikan, ya, itu susu kepada ahli sumpah. Fayasrabu, maka dia minum hatta yarwiya, sampai pada kenyang. Nah, dia Maka ini kalau kita bahasa kita ya Bu, ya Allah, kenapa nih suuzon jadinya begini jeleknya. Makanya kita nggak boleh suuzon sama orang begitu deh Bu, ya, apalagi sama Nabi, sama orang tua, sama apa namanya, sama ulama. Kita nggak boleh suuzonnya di situ. Takutnya apa? Kita nggak tahu rahasia. Hatta yaruya, sampai mereka pada puas. Summa yarudu alal qadah, setelah dia pada minum puas, dibalikin lagi tadi mangkok susunya. Hatta intahaitu ila Rasulillah, sampai saya pergi menuju ke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikasih lagi kepada Nabi. Wa qad ruyal qaum kulluhum, semua orang-orang ahli sumpah udah pada kenyang minum. Fa akhadzal qadahu, ya, maka dia ambillah itu apa mangkok susu, wa wada'ahu ala yadayhi, dan dia letakkan di tangannya Nabi. Faqala, Nabi berkata, setelah Nabi diserahin lagi nih mangkok susu, Abi Hurairah udah minum belum? Belum, ya, belum minum, karena setelah sahabat kan belum dapat izin, ya. Faqala, Rasul berkata, ya Aba Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah, dia jawab labbaika ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, abi, ya, bakitu ana wa anta, yang belum minum tinggal kita berdua nih, saya dan engkau. Kata Nabi, bakitu ana wa anta, yang tersisa belum minum saya dan engkau. Qultu, Abi Hurairah jawab kencang, sodaqta ya Rasulullah, benar, nafsu dia nggak belum minum, gue yang diajak duluan, ya, orang lain belakangan dapat duluan, ya. Sodaqta ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, uqud, duduk, wasrab, silakan minum. Ya Allah, tuh, ya Bu, ya, nggak boleh suuzonnya kita begitu sama orang, apalagi sama orang tua kita, sama ulama-ulama kita, nggak boleh suuzonnya seperti itu. Faqa'antu, maka saya duduk, wasyaribtu, dan saya minum. Qala, kata Nabi, ishrib, minum lagi, disuruh minum lagi. Ya, kalau tadi sahabat-sahabat sufi minum nyampe kenyang, kata Nabi, ishrib, minum lagi. Fasaribtu, karena disuruh minum saya minum lagi. Famazala yaqulu, maka terus menerus Nabi berkata, ishrib, minum. Fa asribu, maka saya minum. Hatta qultu, sampai saya berkata, walladzi ba'atsa bil haqqi nabiyya, demi zat yang telah mengutusmu hai Nabi yang pasti, ma ajidu maslikan, ya, maka tidaklah
ma'ajidu maslikan, sungguh aku telah kenyang. Ma'ajidu maslikan, alangkah kenyangnya saya, kalau bahasa kitanya begitu. Fa'aqtaituhul qadaha, maka saya serahkan lagi ini mangkok kepada Nabi. Fahamidallaha, maka dia memuji kepada Allah. Setelah dia memuji, dia ngucapin alhamdulillah. Fasyariban nabiyul fadla, maka Nabi minum yang terakhir sisanya. Tuh, pemimpin harus minumnya terakhir. Jadi anak rakyatnya dulu. Ini enggak rakyat, pemimpinnya dulu yang makan paling banyak. Rakyatnya pada susah. Negeri mana? Negeri dongeng. Gitu. Ya bukan di sini, bukan Bu. Ya. Itulah beberapa nasihat buat kita tentang bagaimana yang namanya ujian itu jangan kita anggap ujian, tapi itu adalah naik derajat. Yang kedua, apa pelajaran kita hari ini? Jangan suudzon, apalagi sama Allah, jangan. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan ya taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menaikkan derajat dan kedudukan kita. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan jasmani, disehatkan rohani kita. Anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang pada sakit semua, jamaah kita, keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Yang telah meninggal dunia, ya keluarga kita mudah-mudahan dijadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah bihadiniyah